Hai semua, kembali lagi dengan saya Resko Alifelana Semanung Khalid dari Prodi Pendidikan Seni Musik Angkatan 2021 Universitas Negeri Medan. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan kembali 17 model pembelajaran yang lanjutan video sebelumnya dengan mata kuliah Desain Pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dr. Lamhot Basani Sihombing SPD MPD. Yang pertama itu adalah model pembelajaran keliling kelompok atau metode pembelajaran round clock, yaitu kegiatan pembelajaran di mana dengan cara berkelompok untuk bekerja sama, saling membantu, mengkontribusikan konsep, dan menyelesaikan persoalan atau inquiry. Nah, menurut teori dan pengalaman agar kelompok kohesif atau kompak partisipatif, menurut teori ini, tiap anggota berkelompok terdiri dari 4 atau 5 orang. Siswanya heterogen atau kemampuan gender dan karakternya ada kontrol dan fasilitasi, serta meminta tanggung jawab hasil kelompok berupa laporan atau presentasi. Yang kedua itu adalah metode pembelajaran bambu dancing atau tari bambu, yaitu bisa disebut juga pembelajaran non kooperatif, di mana model ini merupakan modifikasi dari teknik lingkaran kecil, lingkaran besar, yang dimana proses pembentukan kelompok diskusi dengan teknik lingkaran kecil dan lingkaran besar ini, siswa membentuk 2 buah lingkaran, sedangkan pada teknik tari bambu, siswa membentuk kelompok yang belajar saling sejajar dan saling berhadapan. Yang ketiga itu model pembelajaran 2 tinggal tamu atau to stay to stray, yaitu model pembelajaran merupakan sistem pembelajaran kelompok dengan agar siswanya itu saling bekerja sama, saling bertanggung jawab, saling membantu memecahkan masalah, dan saling mendukung untuk berprestasi. Nah, metode ini juga melatih siswa untuk bersosialisasi dengan baik. Yang keenam itu model pembelajaran planet question atau pertanyaan rekayasa. Model ini dibuat atau dirancang untuk membentuk respon terhadap pertanyaan yang telah ditanamkan atau diberikan sebelumnya kepada siswa yang tersebut. Nah, sekalipun proses pembelajaran ini berlangsung seperti biasa, tetapi efeknya adalah siswa melihat guru melaksanakan sesi tanya jawab lebih dari satu itu. Strategi ini dapat membantu siswa yang tidak pernah bertanya atau bahkan tidak pernah berbicara pada jam-jam pembelajaran untuk meningkatkan kepercayaan dirinya dan diminta untuk menjadi penanya nanti. Yang ketujuh adalah model pembelajaran tim quiz atau quiz kelompok. Secara definisi, metode tim quiz ini merupakan suatu metode di mana masing-masing kelompok akan secara bergantian menjadi pemandu quiz dengan menyiapkan soal quiz dan jawaban singkatnya. Nah, sementara itu, maka kelompok yang lain akan memeriksa catatan mereka. Dan metode ini diawali dengan guru menerangkan materi kepada siswa secara klasikal, lalu siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok besar, dan semua anggota kelompok tersebut bersama-sama mempelajari materi tersebut. Nah, saling memberi arahan, saling memberi pertanyaan, agar jawaban untuk memahami materi tersebut. Setelah selesai materi, maka diadakan suatu perbandingan akademis. Yang ke-8 adalah pembelajaran modeling this way, yaitu membuat contoh praktek. Strategi modeling ini adalah pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempraktekkan keterampilan spesifik yang dipelajari di kelas melalui demonstrasi. Peserta didik akan diberi waktu untuk menciptakan skenario sendiri dan menentukan bagaimana sih mereka dapat mengilustrasikan keterampilan dan teknik yang baru saja dijelaskan tadi. Yang ke-9 adalah model pembelajaran silent demonstrasi atau demonstrasi bisu, yaitu strategi belajar yang digunakan ketika seseorang sedang mengajar jenis prosedur langkah demi langkah atau step by step. Dengan demonstrasi prosedur membisu dapat dilakukan model pembelajaran ini. Yang ke-10 adalah metode pembelajaran practice rehearsal pairs atau praktik berpasangan. Adalah strategi sederhana yang melatih gladi resik peserta didik dalam bermain atau prosedur dengan partner belajarnya. Tujuan dari metode ini untuk berharap bahwa siswa semua partner dapat melaksanakan kecakapan atau prosedur tersebut. Yang ke-11 adalah reflektif, yaitu metode pembelajaran
di mana pembelajaran akan mengajak seseorang untuk merenungkan pengalaman yang dimilikinya atau tindakan yang dilakukan. Nah, tujuan refleksi ini untuk mendapatkan makna dan setiap peristiwa sehingga akan mengubah perspektif mereka dan konsepnya akan lebih maju. Yang ke-12, index card match atau metode pembelajaran mencari pasangan merupakan salah satu alternatif yang dapat diterapkan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, penerapan model pembelajaran ini dimulai dari teknik, yaitu siswa disuruh mencari pasangan kartu yang merupakan jawaban dari soal tersebut yang sudah dipegangnya. Nah, siswa diharapkan mampu mencari pasangan kartunya sebelum batas waktu yang ditentukan. Siswa juga dapat mencocokkan kartunya lebih cepat daripada dan diberi poin yang lebih bagus. Yang ke-13 adalah guided teaching, yaitu metode pembelajaran di mana pembelajaran yang diawali dengan beberapa pertanyaan dan diberikan oleh guru kepada siswanya. Nah, guru akan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang mempunyai beberapa kemungkinan jawabannya bertujuan untuk mengetahui tingkat kepemahaman siswa tersebut atau kemampuan siswa. Kemudian guru membuat hipotesa atau kesimpulan dan membuat beberapa kategori terhadap siswanya tadi. Yang ke-14 adalah the learning cell. The learning cell yaitu metode pembelajaran di mana salah satu cara dari pembelajaran kelompok ini, khususnya kelompok kecil, dalam pembelajaran ini siswa diatur berpasang-pasangan. Nah, salah seorang akan diantaranya berperan sebagai tutor atau fasilitator, sebagai pelatih ataupun konsultan bagi seorang yang lain. Nah, orang yang kedua ini akan berperan sebagai siswa atau peserta latihan ataupun seorang yang memerlukan bantuan nantinya. Setelah selesai, maka giliran peserta kedua untuk berperan sebagai tutor atau fasilitator ataupun pelatih, dan peserta pertama menjadi siswa ataupun peserta latihannya tadi. Yang ke-15 adalah learning contract atau kontrak pembelajaran, merupakan suatu keterampilan atau sikap aktivitas apa saja yang dilakukan oleh seorang pendidik bersama peserta didik dalam proses pembelajarannya. Kontrak belajar ini dibuat dan disepakati oleh peserta didik dan pendidik hanya berlaku di dalam kelas ketika pembelajarannya berlangsung. Nah, bagi yang melanggar akan mendapatkan hukuman sesuai kesepakatan kelasnya. Yang ke-16 adalah listening team atau metode pendengaran dalam kelompok untuk memperoleh pemahaman akan hakikat dari suatu konsep atau prinsip atau keterampilan tertentu melalui proses, kegiatan, atau latihan yang melibatkan indera pendengaran. Nah, metode ini akan lebih menyenangkan atau menekankan pada mengoptimalkan indera pendengaran siswa di samping indera lainnya. Nah, diharapkan secara tepat dapat mendorong siswa agar lebih fokus dan siap siaga selama proses pelajaran berlangsung. Nah, yang terakhir itu Teams Games Turnamen, yaitu metode pembelajaran di mana melibatkan pembelajar kelompok secara heterogen baik dari latar maupun prestasi akademiknya. Nah, menempuh permainan ini serta turnamen atau kompetisi ini secara sistematis yang akan memberikan skor, klasemen, dan juara bagi individu atau kelompok yang berhasil mendapatkan skor terbaik untuk menumbuhkan rasa senang dan percaya dirinya sehingga meningkatkan motivasi agar si siswa atau peserta didik mau lebih belajar lagi. Nah, sekian dari pemaparan materi saya tentang model pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa simak video sebelumnya, dan ini video terakhir saya tentang model pembelajaran. Sampai jumpa di pembelajaran materi selanjutnya.